Halo semua, selamat siang. Selamat siang, Iya, Pak. gimana kabarnya? Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, Baik, Pak. oke. Baik, Pak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi di awal semester ini kalian akan kembali lagi belajar bersama saya, tapi di mata kuliah yang berbeda. Jadi di awal semester ini mata kuliah yang saya ampu yaitu Oleokimia 1 ya. Jadi saya tidak perkenalkan diri lagi karena di semester sebelumnya sudah pernah masuk sama saya. Nah, jadi di mata kuliah ini namanya adalah mata kuliah Oleokimia 1. Jadi kalian sekarang sudah semester 4. Di mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan ya. Jadi semakin ke sini nanti kalian akan mendapat mata kuliah yang berbasis terapan dan juga nanti akan berguna untuk kalian magang dan PKL ya. Jadi saya akan mulai share screen dulu. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi nanti Komting silahkan untuk mengabsensi ya, atau kalian bisa mengisi kehadiran kalian di portal PTKI ya. Oke, kita mulai saja. Ini adalah pertemuan pertama, jadi ini merupakan perkenalan saja. Jadi beberapa menit ke depan saya akan memaparkan mengenai apa itu oleokimia, ya dasar-dasar oleokimia, apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Gitu ya. Nah, jadi di semester ini kalian mengambil mata kuliah Oleokimia 1 yang diampu oleh saya sendiri ya. Nama saya Dimas Prananta. Nah, dalam oleokimia ini sebelum saya akan memaparkan lebih jauh ya. Jadi saya ingin seperti biasa, seperti di awal semester akan menjelaskan mengenai dokumen perkuliahan. Nah, di dalam dokumen perkuliahan ini nanti saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang kita pelajari, bagaimana kontrak perkuliahan kita, bagaimana rencana pembelajaran selama 1 semester. Gitu. Nah, ini merupakan dokumen kelengkapan mata kuliah Oleokimia 1 dengan kode KAOL 402 ya. Kemudian ini ada beberapa poin tapi saya akan berikan poin penting saja. Nah, yang pertama yaitu adalah RPS ya, atau disingkat sebagai rencana pembelajaran semester. Nah, dalam RPS ini nanti ada beberapa capaian yang harus diperoleh oleh kalian ya. Di sini saya sudah jabarkan satu persatu. Nah, selama 1 semester ini nanti melalui mata kuliah yang kalian pelajari yaitu Oleokimia 1, kalian nanti akan mampu untuk memahami konsep, prinsip, dan pengetahuan dasar mengenai oleokimia dan industri oleokimia ya, minyak, lemak, kemudian asam lemak gitu, kemudian sabun, serta proses pembuatannya dan aplikasi. Gitu dia ya. Nah, apa saja yang dipelajari? Jadi seperti yang sudah saya berikan sebelumnya, saya sudah berikan diktat kuliah ya, namanya Oleokimia Umum. Di dalam diktat itu nanti saya bagi menjadi 6 bab. Nah, bab pertama yaitu pengantar dasar oleokimia, kemudian bab kedua adalah minyak dan lemak, bab ketiga adalah analisa mutu minyak dan turunan, selanjutnya asam lemak, kemudian glycerol, dan terakhir adalah sabun. Jadi pustaka yang dipakai itu dari diktat kuliah saya, itu yang paling utama. Kemudian ini ada 4 rujukan lainnya, kalian bisa pinjam di perpustakaan PTKI Medan. Nah, apa saja yang dipelajari, apa saja yang dicapai nanti dalam 1 semester ini di mata kuliah Oleokimia 1 ada sekitar 6 tugas ya. Ini nanti filenya akan saya bagi ke kalian, jadi tenang aja bisa dibaca lagi. Dan yang paling penting yaitu mengenai kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah di sini itu jabaran dari apa yang akan kalian pelajari 1 semester ini ya. Jadi metode pembelajarannya itu dengan sistem student center learning. Jadi ada ceramah yang saya lakukan, lalu ada diskusi antara kita nanti selama 1 semester, ada studi presentasi, ada menonton video pembelajaran, dan juga ada soal-soal latihan yang berdasarkan problem based learning atau PBL. Medianya kita pakai adalah di tab kuliah, laptop, karena di masa pandemi ini kita akan semuanya pembelajaran dilakukan secara daring, ya. Jadi bisa seperti ini melalui Zoom atau Google Meet. Kemudian PowerPoint sebagai bantu presentasi saya, kemudian ditunjang dengan video-video pembelajaran, ya.
Nah, seperti biasa di PTKI itu penilaiannya ada terbagi menjadi 4, yang kehadiran itu dinilai sebanyak 10%, UTS 20%, UAS nanti 50%, dan nilai tugas 20%. Jadi totalnya 100%. Nah, sebaran nilainya itu akan dibuat dalam huruf di kartu hasil studi kalian nanti dengan rincian sebagai berikut ya. Jadi saya rasa itu cukup untuk kontrak perkuliahan, RPS, dokumen perkuliahan selama 1 semester ini ya. Jadi saya lanjut aja. Nah, karena mata kuliah kita namanya Olikimia 1, nanti semester depan ada namanya Olikimia 2 ya, lanjutan. Nah, kira-kira kalian mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mendengar kata olikimia ya, mungkin dari YouTube, dari majalah, atau dari jurnal. Nah, jadi kira-kira ada yang tahu nggak olikimia itu apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan, Rey. Perkenalkan, nama saya Radopal Timotius Ringo-Ringo, NIM 1901072. Izin menjawab, secara simpelnya, secara harfiahnya saya dapat pengertian oleh kimia adalah bahan kimia yang berasal dari minyak atau lemak alami, Pak. Oke, bagus. Nah, apa ada pendapat lain dari teman yang lain? Ya, saya Pak. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Matondang, NIM 1901-34. Menurut saya, Pak, kimia itu adalah senyawa kimia yang berasal dari lemak atau minyak. Ada produk dasar dari kimia itu, Pak, seperti fatty acid, fatty alkohol, fame, dan glycerol. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Terima kasih Rey dan Usatun ya. Jadi yang disampaikan oleh temannya tadi itu sudah benar ya. Jadi olikimia itu yang pertama secara singkat adalah senyawa kimia yang kita peroleh dari minyak dan lemak ya. Kemudian untuk lebih panjangnya, olikimia itu merupakan bahan kimia yang diturunkan dari minyak atau lemak melalui proses splitting. Salah satunya splitting dari trigliserida atau dikenal sebagai triasilgliserol ya, menjadi turunan asam-asam lemak dan gliserol. Kemudian dalam paper-paper juga banyak sebutkan olikimia itu adalah senyawa kimia di mana merupakan turunan dari lemak dan minyak yang diperoleh secara alami ya, natural itu alami, kemudian dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan pendukung ya dalam berbagai aplikasi industri. Nah, beberapa produk olikimia yang mungkin kalian banyak jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ini ya. Ini adalah minyak olahan dari buah kelapa sawit. Nah, warnanya seperti ini karena mengandung banyak beta karoten. Kemudian ada bisa diolah menjadi mentega, margarin, kemudian VCO ya, virgin coconut oil, kemudian bisa menjadi sabun dan gliserin, gitu dia. Nah, tadi olikimia itu kan senyawa kimia yang berasal dari minyak dan lemak. Jadi bahan bakunya, raw material itu adalah bahan baku, di mana itu adalah oil and fat, minyak atau dan lemak. Nah, jadi nanti minyak dan lemak ini dengan berbagai proses kimia akan diubah ya dan menghasilkan produk dasar dari olikimia yaitu fatty acid methyl ester atau FAME. Kemudian fatty acid. Nah, nanti fatty acid sama FAME ini bisa diolah lagi akan menghasilkan fatty alkohol gitu. Co-produknya atau produk sampingnya yaitu gliserin ya. Jadi FAME itu nanti bisa diubah. Oke, sebentar. Oke, nanti akan bisa diubah lagi menjadi sulfo fatty acid ester, gitu dia. Nah, kemudian fatty alkohol juga ini bisa kalian lihat di slide, diubah dengan berbagai macam produk menjadi gurbet alkohol, alkyl chloride, fatty alkohol ethoxylate, fatty alkohol sulfate, technical ester, alkyl polyglycoside ya. Nah, kemudian untuk fatty acid nanti dia hasil sampingnya lagi adalah gliserin atau gliserol ya. Nah, ini nanti fatty acid bisa diubah dengan berbagai macam ya, seperti ini. Ada conjugated fatty acid, alkyl epoxy ester, dimer fatty acid ethoxylate, acetylene, kemudian fatty acid ester.
Nah, untuk gliserin juga bisa diubah kembali ya. Banyak produk lainnya seperti trisetin, ada partial glycerin, medium chain triglyceride. Nah, jadi ini derivat ini artinya adalah turunan ya. Jadi produk-produk turunan dari produk dasar polikimia ya, gitu dia. Nah, secara ringkasnya adalah seperti ini. Jadi sebelah kiri minyak dan lemak ini contohnya sebagai bahan baku tadi ada CPO ya. Saya sudah mengenal adanya CPO, crude palm oil, ada PKO ya, palm kernel oil itu merupakan minyak inti sawit, kemudian ada RBDPO, ada olein dan stearin. Olein dan stearin itu merupakan jenis dari triacylglycerol tadi ya atau lemak. Kemudian ini diubah menjadi produk oleokimia dasar ya, seperti ini tadi, ada fatty acid sampai tertiary fatty amin. Kemudian produk oleokimia dasar ini akan diubah lagi menjadi produk turunan namanya ya, mulai dari monogliserid sampai fatty acid ethoxylate. Nah, ini nanti akan kita bahas selama 1 semester ini ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini produk turunan ataupun produk dasar oleokimia ini nanti banyak diaplikasikan ya. Jadi bisa sebagai emulsifier, deterjen, produk-produk kosmetik dan untuk farmasi ya. Itu dia. Nah, selanjutnya kita ingin bahas apa sih pentingnya dari oleokimia itu dan bagaimana kecenderungan atau tren dari oleokimia itu pada bidang industri. Gitu dia ya. Nah, produk oleokimia itu banyak digunakan, salah satunya yang pertama sebagai personal care. Personal care itu artinya adalah oleokimia itu, bahan-bahan oleokimia itu digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, seperti yang lagi tren itu adalah skincare. Ya, produk-produk skincare itu banyak menggunakan produk dasar oleokimia ataupun turunannya. Kemudian kosmetik, ya, itu dia. Kemudian ada coating, adhesif, elastomer, dan sealant. Jadi, coating itu sebagai pelapis ya, adhesif itu sebagai perekat, elastomer dan sealant itu untuk penyegel. Jadi nanti bisa produk oleokimia itu bisa digunakan untuk membuat segel yang kedap air dan kedap udara. Kemudian digunakan juga sebagai household and industrial cleaning. Jadi bahan rumah tangga lah ya, bersih-bersih rumah tangga, kemudian bahan-bahan pembersih di industri, pabrik atau perusahaan. Kemudian digunakan juga untuk lubrikan, grease, and metalworking. Jadi lubrikan itu pelumas ya. Grease itu kalau di kita namanya adalah minyak gemuk. Kemudian ada metalworking, jadi digunakan untuk pekerja-pekerja dalam bidang logam. Nah, oleh kimia sini tentu saja kita banyak pakai untuk makanan ya. Dan terakhir untuk produk farmasi dan nutraceutical ya. Itu dia. Nah, ini merupakan sebaran ya, sebaran dari penggunaan produk-produk oleokimia. Jadi ini konsumsi pasar. Jadi grafik yang menunjukkan konsumsi pasar untuk hasil pengolahan bahan kimia yang berbasis bahan-bahan kimia berbasis oleokimia. Nah, jadi dari skema ini kita bisa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa produk oleokimia itu banyak digunakan untuk deterjen ya dan pembersih. Nah, sekitar 52%. Kemudian diikuti untuk antioksidan, bahan-bahan atau obat-obatan yang berfungsi sebagai antioksidan sekitar 12% dan diikuti dengan yang lainnya ya sama seperti pembahasan tadi. Jadi ada sebagai emulsi polimer, tekstil, agrikultural sampai sebagai flavor and fragrance ya. Perasa dan fragrance itu untuk parfum seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan skema peningkatan nilai produk oleokimia. Jadi berdasarkan grafik tadi, ini merupakan nilai value-nya ya dalam nominal satuan uang gitu. Nah, jadi bahan bakunya yaitu minyak kelapa sawit ya CPO, CPKO itu bernilai sekitar 800 sampai 1000 dolar per tonnya. Nah, jadi sebenarnya untuk pengolahan bahan baku oleokimia menjadi produk-produk sampai turunannya itu sebenarnya banyak menghasilkan apa ya manfaat ya kemudian cuan gitu bagi pelaku-pelaku industri. Nah kemudian diikuti minyak hasil refinery seperti RBDPO, minyak goreng itu sekitar 1000 sampai 1400 dolar per ton. Kemudian produk dasarnya yang tadi ada gliserin, asam lemak, fatty alkohol, metil ester itu sekitar 1400 sampai 2000 dolar per ton.
kemudian produk-produk derivatif atau turunannya sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar per ton, dan yang paling tinggi yaitu sekitar 3.000 sampai 4.000 dolar per ton. Itu dia ya. Nah, jadi produk akhirnya di sini juga kita bisa lihat sekitar 3.000 sampai 4.000 dolar per ton itu tuh banyak digunakan untuk produk deterjen gitu ya, deterjen, kemudian sabun. Nah, itu jadi sama seperti hasil skema tadi. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sapi NIM 1901075. Saya ingin bertanya Pak, di slide skema peningkatan nilai produk oleh kimia, ada kata rezin azelat. Saya ingin bertanya, apakah maksud dari rezin azelat itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi ini resin azelat yang ini tadi ya. Jadi sekitar produksi 2.000 sampai 3.000 dolar per ton. Jadi sebenarnya resin azelat itu adalah produk oleokimia di mana merupakan keluaran dari asam oleat ya. Jadi lebih dikenal sebagai asam azelat. Jadi produk turunan dari asam oleat. Nah, jadi bagaimana terbentuknya dari resin azelat ini dengan proses namanya pembelahan oksidasi atau oxidation cleavage. Nah, jadi resin azelat ini banyak digunakan untuk aplikasi di industri polimer seperti untuk membuat nilon ya, kemudian industri pabrik, lem, dan juga serat. Nah, jadi serat itu banyak digunakan untuk industri polimer maupun biopolimer. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Eka Yana Sihotang, NIM 1901052. Saya ingin bertanya Pak, pada skema peningkatan nilai produk oleokimia ini ada kata biopoliol. Itu biopoliol ini itu maksudnya apa ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, good question. Jadi yang di bawah resin azelat ya. Jadi biopoliol, kalau kata-kata bio berarti bahan bakunya dari alam ya gitu ya, natural. Jadi biopoliol itu adalah ester sintesis sebenarnya. Nanti itu diproduksi terutama diproduksi dengan melalui proses transesterifikasi. Nanti saya jelaskan di slide terakhir ya. Jadi merupakan ester sintesis diproduksi dengan reaksi transesterifikasi dari trigliserida ya. Nah, trigliserida ini dapat dari mana? Didapat dari minyak nabati misalkan atau minyak hewan ya, berasal dari hewan. Nah, poliol itu sendiri merupakan senyawa organik yang merupakan gugus hidroksil yang lebih dari satu ya. Jadi nanti gugusnya itu ya ada NH, ada COO. Itu dia itu poliol. Nah, senyawa poliol ini banyak digunakan untuk bahan intermediate. Nah, selain bahan intermediate bisa digunakan sebagai bahan aditif. Misalnya untuk membuat lubrikan atau biolubrikan, kemudian pelumas nabati, kemudian bisa untuk bahan baku produksi poliuretan. Poliuretan itu adalah itu tadi ya, jadi bahan polimer yang ada gugus fungsinya si uretan yang tadi NHCOO, itu dia dalam rantai molekulnya. Oke. Oke, kita lanjut saja ya. Ini ada video pembelajaran mengenai oleokimia. Jadi nanti video ini tuh sebenarnya video dalam bahasa Inggris. Jadi saya gunakan ini sekaligus untuk memang meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian, terutama untuk listening ya. Jadi kepada adik-adik mahasiswa sekalian, tolong diperhatikan, dipahami. Silahkan ditonton videonya. Ini hanya 5 menit saja ya. Saya akan putar videonya. Let's learn about oleochemicals with me, Dr. Meso. Oleochemicals are a... Apakah suaranya terdengar? Suara videonya terdengarkah? Terdengar, Pak. Oke, baik. Saya lanjuti lagi ya. Group of chemical compounds derived from animals or plants. They are common ingredients for the production of detergents, soaps, skincare,
personal care, cosmetics, and pharmaceutical products. Apart from that, oleochemicals are also important in the production of paints, varnishes, and lubricants. Currently, there are more than 21 oleochemical plants in Malaysia, producing approximately 2.68 million tons of oleochemicals. For your information, in 2020, Malaysia had 5.9 million hectares of oil palm planted area, yielding 28% of global palm oil production. The Malaysian palm oil industry has diversified into producing oleochemical derivatives such as fatty esters, fatty amines, soap noodles, metallic soaps, and palm-based constituents. Being of plant origin, palm-based oleochemicals are natural and sustainable, thus promoting the development of green chemistry. Some examples of oleochemicals produced from Malaysian palm oil are fatty acid, fatty alcohol, methyl esters, and glycerin. While examples of oleochemical derivatives are fatty esters, fatty amines, soap noodles, and metallic soaps. Let's look at the processing of oleochemical products. Crude fatty acids and glycerol are produced through a high temperature and high pressure fat splitting method, known as hydrolysis. Methyl esters are produced through transesterification followed by high temperature and high pressure hydrogenation to produce fatty alcohols and fatty amines. Did you know that palm-based oleochemicals have properties which make them suitable for cosmetic and personal care applications? There are 4 main palm-based ingredients used in personal care and cosmetic products, which are isopropyl palmitate, is used as an emollient that imparts shine and makes the skin softer. Cetyl alcohol that is mainly used as surfactant to aid in the removal of oil and dirt. Glycerin, which is added in as a moisturizer to improve the skin's softness and maintain its moisture content. And polyglycerol esters that act as an emulsifier. Emulsifiers help in keeping the oil-water mixture from separating in the finished products. There are many advantages of palm oil usage in soaps and detergents. It provides soothing and moisturizing effects on skin, offers effective cleaning ability, foaming power, and stability. Contains high vitamin E content for healthy skin. Acceptable by all religions in contrast to tallow or lard-based soap. Has a superior perfume retention. Cost effective. When palm-based oleochemicals are added in lipstick formulation, it helps in holding the color of the lipstick. Palm-based oleochemicals also have a neutral taste and are odorless, and it also gives moisture to the lips. The lipstick does not melt at high temperatures. They offer smooth application and easy removal. What are the benefits of palm-based oleochemicals? Palm-based oleochemicals are fatty acids from palm oil and palm kernel oil that can readily substitute tallow and coconut oil respectively. Other established advantages of palm oil oleochemicals are they offer a better quality, versatility, and as a vegetable oil, palm-based oleochemicals is acceptable by all religions. Oleochemicals are biodegradable, ensuring cleaner waste disposal, thus contributing towards a healthy environment. As a conclusion, palm oil and palm kernel oil, with its various advantages, is more versatile and biodegradable, positioned to fulfill demand from the oleochemical industry. The many applications of palm-based oleochemicals once again prove the versatility of palm oil. Oke, itu sekian video singkat mengenai oleokimia. Nah, dari video itu, apakah ada yang ingin memberi pendapat mengenai videonya? Dipersilakan.
Ayo, silakan. Ada yang ingin memberikan pendapat mengenai videonya? Apakah suara saya terdengar? Permisi Pak, saya izin memberikan pendapat. Silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hatina pendapat dalam video tersebut. Hal yang saya pahami adalah mengenai definisi oleokimia, di mana oleokimia itu ada kelompok senyawa kimia yang diperoleh dari hewan ataupun tumbuhan. Senyawa oleokimia ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti bahan pembuatan pada sabun, skincare, deterjen, dan produk-produk farmasi. Selain itu, oleokimia berperan penting dalam produksi cat, lubrikan, dan vernis. Banyaknya pabrik pengolahan kelapa sawit menyumbang porsi terbesar dalam menghasilkan senyawa oleokimia. Produk turunan dari pengolahan kelapa sawit yang dihasilkan contohnya itu ada fatty ester, fatty amine, konstituen lainnya yang berbasis sawit. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pendapatnya. Bagus sekali. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang mau ditambahkan dari yang dibilang oleh teman tadi, Hertina? Pak, saya Iya, halo. Siapa tadi yang ngomong? Pak, si Pak, saya Oke. Iya, halo, putus-putus. Boleh diulangi? Nah, dari video tadi, Iya. Pak, tadi saya menangkap dalam ekstrak kasar atau fatty acid dan melalui proses hidrolisis pada suhu dan tekanan yang tinggi. Selain itu, metode ester juga dihasilkan melalui reaksi esterifikasi. Kemudian saya menambahkan bahwa tadi ada penjelasan mengenai 4 bahan penyusun dari konstituen sawit dalam pembuatan personal care dan kosmetik, profil, pamitet, setil alkohol, gliserin, dan poligliserol es. Lalu tadi disebutkan banyak kegunaan dari penggunaan palm oil dalam pembuatan sabun dan kosmetik. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Nafira ya. Sebuah pendapat yang bagus ya. Jadi tadi Nia Safira itu sekaligus menambah yang dibilang oleh Hertina ya. Jadi ini pintar-pintar semua mahasiswanya ya. Jadi itulah hasil dari video pembelajaran tadi gitu ya. Walaupun dalam bahasa Inggris ternyata kalian masih bisa menangkap apa yang disampaikan ya. Oke, dipertahankan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, nah ini merupakan sebaran dari pabrik-pabrik oleokimia yang ada di Indonesia. Ini diambil dari data tahun 2013 ya. Nah, dari peta ini kita bisa lihat ternyata itu yang pabrik pengolahan kelapa sawitnya banyak di provinsi kita sendiri, yaitu Sumatera Utara ya. Ada PT Musimas, ini nama-nama yang pasti kalian sudah familiar, PT Socimas, PT Dombamas, Ecogreen. Nah, Ecogreen ada di Sumatera Utara, ada juga di Batam, Flora Sawita. Nah, nanti semoga semester depan kalian kan akan ada magang, semoga bisa terima di sini ya. Jadi bisa diaplikasikan ilmu dari oleokimianya ya. Selain dari di Sumatera Utara ada beberapa tempat yang lain ya sebagai pabrik pengolahan kelapa sawit. Nah, di sini kalian bisa lihat misalkan untuk PT Musimas dia memproduksi sekitar 450 miliar ton ya per tahun. Itu dia. Jadi untuk memenuhi kebutuhan yang utamanya adalah minyak goreng di Indonesia. Nah, ini merupakan reaksi-reaksi kimia yang umum untuk menghasilkan produk dasar dan produk-produk turunan untuk aplikasi
oleokimia gitu ya. Nah, yang pertama adalah reaksi hidrolisis. Nah, tentunya kalian sudah familiar dengan reaksi hidrolisis, kalian sudah pelajari juga di kimia organik. Jadi reaksi hidrolisis ini diterapkan adalah si trigliserida atau si lemak atau minyak itu nanti akan dihidrolisis, hidro ya. Jadi nanti akan dilusus oleh air dan kemudian menghasilkan produk gliserol yang gliserol sebagai koproduknya dan free fatty acid atau asam lemak bebas ya. Jadi ini reaksinya bolak-balik gitu dia ya. Nah, reaksi yang kedua yaitu reaksi esterifikasi. Jadi tadi untuk reaksi hidrolisis kan menghasilkan free fatty acid. Nah, free fatty acid ini diolah lagi melalui reaksi esterifikasi dengan bantuan pelarut organik seperti metanol dan tentu saja harus ada katalis ya. Jadi katalisnya ada katalis asam, nanti akan menghasilkan metil ester dan air. Gitu dia. Nah, reaksi yang terakhir yaitu reaksi trans ester. Ya, jadi ada esterifikasi, ada trans ester. Kalau esterifikasi itu tadi tetap menghasilkan metil ester, ya. Metil ester ini nanti digunakan untuk bahan untuk menghasilkan produk biodiesel, ya. Jadi koproduknya adalah air. Sementara untuk esterifikasi itu adalah trigliserida atau triacylglycerol itu nanti akan direaksikan dengan pelarut organik seperti metanol, kemudian akan dibantu oleh katalis ya. Nanti di sini si pelarut organiknya itu akan bereaksi dengan langsung bereaksi dengan trigliserida. Kalau esterifikasi tadi kan si free fatty acid-nya ya. Nah, kalau untuk trans ester itu adalah trigliseridanya akan menghasilkan FAME ya. Jadi fatty acid methyl ester sebagai bahan baku untuk pembuatan biodiesel dan akan menghasilkan produk samping namanya gliserol. Itu dia. Oke. Nah, itu untuk pemaparan pertemuan pertama. Nah, jadi dari hasil pemaparan saya dan hasil diskusi, kemudian jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman kalian tadi, jadi itu merupakan pertemuan pertama kita ya. Nah, jadi untuk yang terakhir itu adalah ringkasan materi. Nah, saya tuh pengen tahu kira-kira ada nggak yang bersedia untuk meringkas apa yang udah kita diskusikan tadi dari awal sampai akhir? Ya, silakan. Suaranya kurang dengar, Eri. Bisa diulangi? Nama saya Eri Budi Mulia. Nama saya Eri Budi Mulia. Ini 19.01.98. Yang pertama tadi kita membahas mengenai pengertian oleokimia itu sendiri. Lalu kemudian kita membahas oleokimia merupakan senyawa kimia yang diperoleh dari minyak dan lemak. Produk oleokimia dasar bervariasi mulai dari fatty acid, metil alkohol, dan gliserol atau gliserin. Bentuknya leukemia karena banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan seperti personal care, skincare, produk rumah tangga, dan bahan bakar. Kemudian presentasi terbesar konsumsi pasar untuk hasil pengolahan bahan kimia berbasis leukemia ada pada deterjen dan pembersih. Dan yang terakhir, reaksi kimia yang umumnya digunakan dalam pengolahan oleokimia adalah reaksi hidrolisis, esterifikasi, dan transesterifikasi. Itu saja yang mungkin dapat saya. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, jawaban yang sangat bagus sekali ya. Jadi ringkasan kita tadi seperti yang disampaikan oleh Eri ya. Jadi dari awal tadi kita pelajari yang namanya definisi oleokimia. Kemudian kita pelajari juga produk-produk dasarnya, bagaimana produk turunannya, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita, ya. Kemudian bagaimana pentingnya oleokimia itu dan juga dijelaskan dari video-video pembelajaran kita tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah reaksi-reaksi umum, reaksi kimia umum yang dipakai dalam menghasilkan produk-produk oleokimia. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi ini merupakan pertemuan pertama. Untuk tidak ada tugas ya pada pertemuan pertama. Nanti ada tugas pada pertemuan kita selanjutnya. Jadi saya harap untuk pertemuan berikutnya kalian juga akan harus membaca modul yang saya kasih, diktat yang saya kasih, supaya nanti
pertemuan berikutnya juga selancar pertemuan ini ya. Jadi ada pertanyaan bisa jawaban yang bagus gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Mungkin cukup, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih.